Apa tujuan utama dan tertinggi manusia? Jawabannya adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian. Shalom. Nah, hari ini tadi sudah di-mention, kita sudah di minggu terakhir bulan 10 gitu ya. Dan sebagai penutup tentang sola-sola. Kita sudah belajar tentang sola scriptura, hanya Alkitab, sola fide, dan sola gratia, hanya iman dan hanya kasih karunia. Minggu lalu solus Christus, hanya Kristus. Dan hari ini kita sampai di puncaknya. Tema kita adalah Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Nah, firman Tuhan kita hari ini terambil dari 1 Korintus ayat 10 sampai 31. 1 Korintus 10 sampai 31. Saya tampilkan. Bapak Ibu bisa melihat di slide atau bisa lihat di HP masing-masing, di Alkitab masing-masing. Saya bacakan bagi setiap kita. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, kalau kita boleh jujur ya, semua orang dari segala zaman bisa dibilang mencari satu hal yang sama. Apa itu? Makna hidup. Kita mencari satu hal yang sama, makna hidup. Tetapi ternyata cara setiap kita bisa berbeda-beda. Maknanya bisa berbeda-beda. Oleh sebab itu ketika kita berbicara tentang makna hidup, katanya, sebenarnya makna hidup itu beragam, tapi kalau dirangkum itu menjadi 4 pandangan saja secara umum. Nah, 4 pandangan ini adalah perjalanan. Hidup adalah perjalanan, hidup adalah sebuah perjuangan, sebuah perjudian, atau sebuah pertualangan. Perjalanan adalah berbicara ketika hidup itu sebuah perjalanan, ketika hidup dijalani sebagai sebuah proses. Maknanya apa sih? Maknanya terletak pada pengalaman atau pelajaran apa yang kita dapatkan selama kita menjalani hidup yang begitu panjang. Nah, maknanya katanya pertama, hidup adalah perjalanan. Yang kedua, hidup katanya adalah sebuah perjuangan. Hidup berbicara tentang kompetisi. Hanya yang kuat yang bertahan. Dunia itu bukan untuk orang-orang yang lemah, hanya yang kuat yang bertahan. Maknanya apa? Maknanya terletak pada ketekunannya kita. Pada semangat kita tidak menyerah. Oh, ini berbicara tentang nyali. Oh, zaman-zaman sekarang gitu ya. Berbicara tentang nyali, mental. Ada yang bilang hidup itu adalah sebuah perjudian. Kenapa? Karena hidup itu adalah permainan yang penuh ketidakpastian. Berbicara dengan probabilitas, berbicara tentang hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Maknanya itu bergantung pada apa sih? Pada pilihanmu dan keberuntunganmu. Nah, ada yang bilang juga hidup adalah sebuah pertualangan. Kenapa? Karena hidup itu berbicara tentang berani ambil risiko atau tidak. Berani terima tantangan atau tidak. Maknanya terletak pada apa sih? Hidup itu terletak pada keberanian mengeksplor kehidupan. Atau mengeksplor hal-hal yang baru. 4 makna hidup katanya ketika dirangkum secara umum. Kalau saya bertanya kepada setiap kita, Bapak Ibu, dari 4 ini kira-kira, kalau saya tanya Bapak Ibu, pilih yang mana? Yang paling menggambarkan makna hidup setiap kita. Saya yakin bisa berbeda-beda kalau saya tanya satu persatu. Cuma dulu ketika saya ditanya, saya pilih, betul ini. Bagi saya hidup adalah perjuangan. Kenapa? Karena hidup itu tidak boleh lembek, gitu. Harus tangguh, strong. Kalau lemah kita dilindas dunia. Itu konsep yang saya pegang. Hidup adalah perjuangan. Semua pandangan ini punya nilai, tapi ada satu masalah besar. Masalah besarnya apa? Semua berpusat pada manusia. Semua berpusat pada diri sendiri. Hidup bukan ditentukan oleh makna yang kita berikan. Melainkan berdasarkan makna yang Allah tetapkan. Dunia mengajarkan hidupmu adalah apa yang kau maknakan. Makna yang kau ciptakan. Makna yang kau berikan. Masalahnya Alkitab dengan jelas mengatakan apa? No. Hidup kita maknanya apa? Berdasarkan makna yang Allah tetapkan kepada setiap kita.
ketika kita berbicara tentang segala kemuliaan hanya bagi Allah. Ketika saya merenung kemarin, apa maksudnya segala kemuliaan bagi Allah? Bukankah ini kalimat yang begitu indah? Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Terdengar begitu rohani, tetapi bukankah di saat yang sama terdengar begitu abstrak? Apa itu hidup memuliakan Allah? Ketika saya baca-baca, saya merenungkan secara sederhana. Hidup memuliakan Allah adalah hidup yang menjadikan Allah yang terbesar, menjadikan Allah yang terindah, atau memantulkan Allah melalui kehidupan setiap kita. Nah itu, secara sederhana, secara singkat, hidup memuliakan Allah adalah hidup memantulkan Allah atau menjadikan Allah yang terbesar dalam kehidupan setiap kita. Dan perdebatan tentang makna hidup, kehidupan itu bukan hanya pergumulan zaman modern. Dari zaman Alkitab, secara khusus tadi kita baca di Korintus, jemaat Korintus juga mengalami hal yang sama. Sebuah jemaat yang bergumul dengan kondisi kehidupan, dengan diri sendiri, tentang kebebasan, status sosial, dan gaya hidup. Nah, dari ayat, tadi satu ayat yang kita baca, secara sederhana firman Tuhan akan memberikan kita garis besar yang menuntun seluruh kehidupan kita ketika kita berbicara hidup itu untuk memuliakan Allah. Dan kita akan sama-sama lihat bagaimana hidup yang memuliakan Allah. Yang pertama, hidup sebagai sarana memuliakan Allah. Hidup adalah sarana. Ketika tadi dunia mengatakan hidup itu adalah perjalanan, hidup itu perjuangan, hidup itu perjudian, hidup adalah pertualangan. Paulus menjelaskan bahwa hidupnya kita bukan berbicara tentang itu. Hidup kita berbicara tentang apa? Hidup kita adalah sarana atau alat untuk memuliakan Allah. Sedikit konteks Bapak Ibu. Nah, saya minta tolong nanti ditampilkan terus ya sambil lihat jemaat sekalian. Sedikit konteks sebelum kita sampai ke pasal 10 yang tadi kita baca. 1 Korintus 8 sampai 10 itu berbicara apa sih? Paulus sedang mengatakan atau mengajarkan tentang penggunaan kebebasan orang Kristen dalam menggunakan haknya. Jadi orang Kristen punya hak, tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, tidak melanggar kebenaran, tidak melanggar. Contohnya, konteks saat itu adalah makan daging persembahan berhala. Kalau kita di sini bilangnya makanan sembayang. Ya, Paulus sedang membahas tentang orang Kristen makan makanan sembayang boleh atau enggak. Nah, di ayat 23, nanti ini kisah yang menarik sebenarnya, nanti pulang baca di Alkitab masing-masing ya, 1 Korintus pasal 10 itu. Respon Paulus adalah begini, walaupun kita orang Kristen memang tidak salah makan makanan sembayang, bebas, tapi ingat tidak semua hal berguna. Kenapa? Karena pada saat itu ketika orang Kristen makan makanan sembayang, ada orang-orang Kristen yang baru menjadi orang Kristen, masih bayi-bayi rohani itu lihat orang Kristen, kenapa makan makanan sembayang dan menjadi batu sandungan. Oke, makanya Paulus bilang semua bisa aja. Tapi belum tentu semua berguna. Hati-hati, jangan pakai kebebasanmu sampai menjadi batu sandungan bagi orang lain. Paulus mau katakan begini, kebebasan itu bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi terlebih untuk membangun orang lain. Nah, makanya di ayat 31 yang tadi kita baca bersama itu sebenarnya penutup argumentasi Paulus yang begitu panjang. Ini menarik sekali, nanti bisa baca di rumah. Tentang apa? Penutup argumentasi panjang Paulus tentang prinsip penggunaan kebebasan untuk memuliakan Allah. Oke, kebebasan yang digunakan untuk memuliakan Allah. Nah, saya lanjut. Ayat yang kita baca, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Stop dulu di situ. Bisa lihat yang warna kuning, ada 3 kali kata jika. Ya, dalam budaya penulisan orang Yunani, Paulus ini sedang pakai pendekatan namanya trikolon. Trikolon itu pengulangan 3 kali. Nah, apa sih maksudnya trikolon ini? Itu adalah cara yang umum untuk menguatkan makna. Oke, ini penekanan sebenarnya, ini penekanan makna. Oke, lanjut ke warna toska, hijau atau biru muda dan sebagainya itu. Jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lainnya. Kita bisa lihat makan dan minum adalah hal yang biasa. Ini aktivitas biasa, tindakan dasar sebagai manusia. Simbol aktivitas biasa. Sehingga ketika kita membaca, aku menjawab jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lainnya, Paulus
sedang menekankan begini. 3 kali pengulangan kata jika plus aktivitas biasa. Artinya apa? Menegaskan seluruh aspek kehidupan kita. Dari makan, minum, sampai kau melakukan yang lain. Penegasan maknanya seperti itu. Seluruh aspek hidup orang percaya adalah untuk memuliakan Allah. Nah, perhatikan kata kerja lakukanlah. Lakukanlah yang warna merah. Itu kalau kita bahasa Inggris ada namanya tenses gitu ya. Nah, tensesnya itu sebenarnya artinya adalah melakukan secara terus-menerus. Melakukan dengan terus-menerus dalam semuanya. Jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah secara terus-menerus semuanya itu. Ini berbicara tentang gaya hidup, kebiasaan. Sehingga ketika kita baca satu ayat ini, apa sih yang Paulus sedang mau tekankan? Paulus sedang mau berbicara bahwa tidak ada hal sekecil apapun tanpa ditujukan kepada kemuliaan Allah. Nah, ini konteksnya. Ayat ini kita baca, tidak ada satu hal apapun, sekecil apapun yang tidak bisa kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Memuliakan Allah bukan hanya berbicara tentang kegiatan-kegiatan yang besar atau berbicara tentang pelayanan di gereja. Kenapa? Karena banyak, menurut saya pun pernah menjadi orang Kristen ini, seperti ini. Orang Kristen itu yang ketika berhubungan dengan dunia rohani, pelayanan baru, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi ketika di rumah, pekerjaan, ini kan dunia. Ini untuk dunia, kalau untuk gereja saya harus berikan yang terbaik. Kenapa? Karena untuk Tuhan. Tidak ada seperti itu. Bagian ini menegaskan bahwa tidak ada dikotomi antara yang kudus atau sekuler. Dikotomi itu pembedaan. Oh ini untuk dunia, oh ini untuk Tuhan. Tidak ada. Tidak ada di dalam kekristenan iman seperti itu. Tidak ada pengkotak-kotakan seperti itu. Sehingga pekerjaanmu, studimu, pacaranmu, pernikahanmu, membesarkan anak, berbisnis, bahkan memasak, cuci piring, semuanya seharusnya dilakukan sebagai sarana yang diarahkan kepada Tuhan. Semua hal dalam hidupnya kita, besar maupun kecil, adalah sarana yang harus diarahkan kepada kemuliaan Tuhan. Terkadang kita jadi orang Kristen sibuk. Orang Kristen boleh enggak begini? Orang Kristen boleh enggak bikin begitu? Tapi satu hal yang menarik adalah firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa prinsip moral tertinggi kehidupan kita sebagai orang Kristen bukanlah boleh atau tidak boleh. Oke? Bukan boleh atau tidak boleh. Ukuran kebenarannya bukan hanya berhenti di hak saya. Meskipun itu tidak melanggar. Tetapi yang melampaui aturan adalah apakah Allah dimuliakan dalam hal ini. Bukan berbicara tentang boleh tidak boleh. Bukan berbicara tentang ini hakku Ji. Mana yang saya langgar? Bukan. Tetapi apakah yang saya lakukan memuliakan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menilai tindakan kita di hadapan Allah? Kemarin saya berpikir, kalau kita melakukan sesuatu, kita tidak tahu kebenarannya, maka kita melakukan yang salah, meskipun ini pelanggaran, tapi wajar ya. Tidak tahu ini salah, tapi melakukan yang salah, wajar. Meskipun tetap pelanggaran. Ada orang yang tahu kebenarannya, tetapi melakukannya salah. Ini pelanggaran namanya. Sudah tahu yang benar, kok lakukan yang salah? Pelanggaran, ketidaktaatan. Ada orang yang tahu benar, lakukannya benar. Nah, kita bilangnya ketaatan. Dia tahu benar, yang dia lakukan benar. Nah, 3 pandangan ini atau orang-orang luar melihat kita itu cukup hidup di mana? Oh, kau tahu benar, kau lakukan yang benar, cukup. Tetapi kekristenan bukan berhenti di sana. Kekristenan adalah pola pikir yang keempat. Ketika kita tahu meskipun ini benar, namun karena kita tidak mau menjadi batu sandungan, kita menahan haknya kita. Dan ini adalah kedewasaan rohani. Ini adalah puncak moral hidup kita sebagai orang Kristen. Meskipun itu benar, tapi saya menahan hakku. Biar apa? Nama Tuhan dimuliakan. Poin Paulus begini, meskipun kau benar, kalau ini tidak memuliakan Allah, untuk apa sih dipertahankan? Nangkap ya? Kalau ini memang benar, tapi ujung-ujungnya tidak memuliakan Allah, untuk apa dipertahankan? Perhatikan baik-baik, boleh dilakukan bukan berarti harus dilakukan. Oke? Boleh dilakukan bukan berarti harus dilakukan. Berapa banyak dari kita karena ini boleh, saya harus lakukan. No, boleh belum tentu harus.
Kebebasan sejati kita bukan diukur dari apa yang boleh bebas saya lakukan, tapi dari hak yang kita lepaskan. Demi apa? Supaya saya diterima, supaya kita tidak usah miribut, supaya jamu kok dibicarai, supaya tidak dihakimi. Bukan demi Pak Iyoi saja, sudah Pak Iyoi saja. Atau kita menahan diri melepaskan hak kita itu bukan supaya kita terlihat baik di mata orang. Bukan, kita melepaskan hak kita supaya apa? Untuk kemuliaan Allah. Ini menjadi frame kita berpikir Bapak Ibu ketika kita melakukan sesuatu. Yuk pikirkan kembali apakah ini memuliakan Allah atau tidak. Dan tentu saja teladannya siapa? Teladannya adalah Yesus Kristus. Di kayu salib, Kristus rela melepaskan haknya atas kemuliaannya. Supaya setiap kita dibebaskan untuk hidup memuliakan Allah. Ketika kita bicara tentang Yesus, boleh tidak sih Tuhan Yesus tidak harus di kayu salib? Tidak harus mati di salib? Boleh. Tidak ada kewajiban Yesus mati di atas kayu salib. Berhak enggak sih Kristus ketika di kayu salib? Tidak jadi deh, saya mau turun. Berhak. Tapi Kristus mati di kayu salib bukan karena boleh tidak boleh. Dia rela melepaskan haknya. Supaya apa? Supaya Allah dimuliakan dalam pekerjaan itu. Dan kita bisa hidup memuliakan Allah. Kita diselamatkan bukan untuk hidup bagi diri sendiri. Tetapi bagi kemuliaan Allah. Tidak ada hal kecil dalam kehidupan kita setiap orang percaya yang tidak dapat diarahkan untuk memuliakan Allah. Nah, ini poin yang pertama. Bagaimana hidup yang memuliakan Allah? Hidup sebagai sarana memuliakan Allah, yaitu seluruh aspek hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada dualisme. Yang kedua, bagaimana sih hidup yang memuliakan Allah? Dengan hidup dengan fokus pada kemuliaan Allah. Tidak cukup hanya menjadikan hidup kita sebagai sarana memuliakan Allah. Paulus melanjutkan, kita juga harus hidup dengan fokus yang benar. Nah, konteks sedikit lagi. Jadi jemaat Korintus adalah orang-orang yang sangat berorientasi pada kebanggaan, status sosial, prestise, dan sebagainya. Jadi kalau kita hidup zaman sekarang itu orang sombong itu, tidak baik ini, belagu. Enggak, justru zaman dulu itu tidak boleh rendah hati, justru harus sombong, harus pamer. Dan Paulus saat menulis surat ini, Paulus sedang menantang mentalitas budaya saat itu. Jadi ini betul-betul lawan arah. Paulus sedang mengajarkan sesuatu yang baru melawan arah. Saat itu orang percaya, Paulus bilang, jangan hidup untuk kehormatan pribadi, tapi untuk memuliakan Allah. Nah, sedikit kuliah singkat lagi ya. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, kata untuk di sini itu bukan menjelaskan penerimanya. Sudah ada kemuliaan Allahnya, kita lakukan ini untuk kemuliaan Allah. Bukan demi. Tetapi bahasa aslinya itu adalah menuju kepada kemuliaan Allah. Lakukanlah semuanya itu menuju kepada kemuliaan Allah. Ini berbicara tentang arah kita melakukan sesuatu. Tujuan kita melakukan sesuatu. Dari ayat 31, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah adalah intinya. Inti dari statement ini. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan adalah intinya. Memuliakan Tuhan. Sehingga orientasi hidup kita sebenarnya ketika kita berbicara tentang kehendak kita, motivasi dan kesadaran. Itu harus diarahkan sepenuhnya kepada kemuliaan Allah. Kekristenan bukan sekedar apa yang saya lakukan, tetapi mengapa saya melakukan. Kekristenan bukan tentang apa yang saya lakukan benar, tetapi motivasi melakukannya juga harus benar. Panggilan kita adalah bukan hanya melakukan hal yang benar, tetapi dengan motivasi yang benar, supaya Allah dikenal, Allah dimuliakan. Dengan cara apa sih? Paling sederhana, kita harus sadar bahwa kita adalah ciptaan. Kita harus sadar dulu, defaultnya kita, posisinya kita adalah ciptaan. Dan tujuan ciptaan selalu berbicara untuk kepentingan pencipta. Tujuan kita, ciptaan, selalu fokusnya apa? Kepentingan pencipta. Sehingga hidup yang memuliakan Allah bukan sekedar perilaku, tetapi orientasi hati yang lahir ketika Allah menjadi pusat dalam hidup kita. Teringat 2 bulan lalu, sekitar bulan 8 tepatnya, pulang dari gereja, saya ke parkiran motor, motorku gembos.
bannya bocor. Saya singkat cerita ke tambal ban. Sampai ke tambal ban, saya datang. Nah menariknya yang handle motor saya itu tukang beca. Saya tanpa ini ya. Saya tukang beca yang di luar tambal ban yang kerjakan. Terus saya pikir kenapa bosnya enggak ada mungkin. Saya dalam hati mati, ini tukang beca bisa jika bikin tambal ban begitu kan. Tapi singkat ceritanya ya orangnya kerjakan. Pas dia mau buka bannya, dia enggak bisa buka. Udah tarik dengan sampai mukanya merah. Sampai gemetar tangannya buka terus tidak terbuka-buka motor banku. Saya mati mi, apes mi ini salah tempat tambal ban mi. Dalam tukang becanya masuk panggil yang punya. Bos, tidak bisa kebuka. Bosnya datang, keluar. Setelah hati puji Tuhan, akhirnya bosnya yang kerjakan. Habis bosnya buka banku, bosnya masuk lagi ke dalam nonton TV. Tukang becanya lagi yang kerja, mati mi. Singkat ceritanya, dikerjakan. Nah, yang menarik adalah kalau di Surabaya saya tambal ban motor, yang pertama kali dilakukan oleh tambal ban tukangnya ketika ganti adalah dia cek pakunya. Nah, ini kemarin tidak ada. Jadi saya tanya, bos, sorry bos, kita tidak cek dulu ada paku atau tidak. Nanti pi bos. Oke. Saya pikir mungkin nanti pi. Dia kasih keluar ban dalamku yang bocor, dia ganti ban dalam yang baru. Kenapa dia belum cek ini? Sorry bos, nggak dicek pakunya ada atau tidak? Sabar maki bos, nanti pi saya cek, di cek gitu, nanti pi. Oke, mungkin saya pikir ya, mungkin dia pasang dulu lah, baru dia kerjakan nanti baru dia cek. Saya pantau terus, singkat ceritanya, dia isi mie angin ban dalam yang baru. Saya pikir kalau belum dicek pakunya, baru diisi mie angin, bocor lagi nih. Saya tanya, sorry bos, ini kita sudah cek, tidak ada pakunya. Sudah mi bos, tidak ada paku, udah hatiku mati mi. Dari tadi ku janjangin dia tidak ada cek-cek paku ini. Sudah dicek mi, sudah mi bos. Aman mi. Singkat cerita dia pasang lagi, saya datang lagi. Sudah pakai cek paku, tidak ada. Sudah mi bos. Saya mati, saya mau tanya lagi, tapi saya takut mulutku yang ditambal begitu kan. Jadi, sudah mi lah, saya berserah mi, aku berserah. Sudah tutup selesai, dia pasang kembali bannya. Saya jalan dengan sangat was-was. Kenapa? Karena saya tidak ada melihat sama sekali dia cek ada paku atau tidak. Dia isi dan sebagainya. Lanjut cerita, saya jalan dengan kondisi pelan-pelan. Saya takut tadi dia buka tidak bisa, nanti dia pasang sembarang pasang, lari ke ban belakangku, tak nungging begitu kan. Jadi saya pelan-pelan, singkat cerita, baru jalan pelan-pelan. Tiba-tiba motor di belakang klakson, pip-pip. Saya pikir karena saya lambat, dia mau lewat. Saya ke kiri lah. Ini motor di belakang tidak lewat-lewat. Terus klakson, pip-pip. Saya pikir, apa maunya ini orang? Atau jangan-jangan motorku ada apa-apa. Pip. Singkat cerita jalan, lewati perempatan. Saya lewati mobil juga langsung pip. Ada apa nih motorku ini? Ketika saya lagi lewati itu mobil yang klakson, ada orang menyeberang, berteriak, tidak jelas. Wah. Saya fix mini, motorku ini udah beres. Sehingga saya langsung parkir ke samping, saya cek. Pencet-pencet bannya, aman Ji, goyang-goyang, tidak goyang Ji. Nah, saya lihat, motorku tidak apa-apa Ji. Dan ketika saya lihat ke belakang, saya lihat apa yang di klakson mobil itu, ada mobil ternyata berhenti mendadak. Ada di depannya parkir, kasih turun penumpang, makanya mobilnya ini marah, pip. Dan ketika saya lihat mas-mas yang menyeberang tadi, ternyata dia lagi berteriak, panggil temannya. Oke, poin saya, ketika saya di atas motor itu, saya begitu fokus sama ban motorku. Sehingga semua yang terjadi di sekitarku, saya pikir berbicara tentang ban motorku. Sampai hari ini puji Tuhan ban motorku baik-baik saja. Itu ya, saya suuzon sama Bapak tukang beca itu, mohon maaf Bapak kalau tapi tidak mungkin nonton video YouTube ini ya. Poin saya adalah ketika kita fokus sama diri kita akan melihat seolah semua dunia berputar berbicara tentang siapa? Tentang saya. Kenapa ini terjadi Tuhan? Kenapa ini COVID? Ini pasti tentang saya. Kenapa kondisi perekonomian begini susah? Ini pasti tentang saya. Kenapa ada sakit penyakit ini? Ini pasti tentang saya. Kenapa gereja begini, begitu. Ini semua tentang saya. Ada satu statement yang menarik dari sebuah novel. Judulnya, Dunia Enggak Berputar Buat Lu Aja. Ketika kita begitu hidup fokus sama diri kita sendiri, kita berpikir, Tuhan ciptakan dunia ini, melakukan segala sesuatu untuk siapa? Untuk saya. Padahal dunia berputar untuk kemuliaan Tuhan. Selama ini apa sih yang menjadi pusat hidup kita?
Selama kita hidup, siapa yang menjadi pusat dalam hidup kita? Berapa banyak di zaman sekarang gitu ya, lagu-lagu sekuler yang berfokus pada diri kita. Seolah-olah dunia begitu jahat, pasangan begitu jahat, orang lain begitu jahat, saya korbannya, saya tokoh utamanya. Bukankah begitu? Dan itu yang kita dengar setiap hari anak-anak muda. Lagi galau, dengarkan itu lagu dan itu semakin hari semakin apa? Mempermantap kalau memang saya ini korban paling manusia paling tersakiti di dunia ini Tuhan. Saya ini orang-orang yang paling tidak dimengerti Tuhan. Mungkin kita katakan, itu kan wajar Ji lagu-lagu dunia. Tapi yakin tidak masuk di dalam gereja. Berapa banyak lagu-lagu gereja? Namanya lagu gereja tapi liriknya untuk siapa? Untuk kita. Berapa banyak ketika kita datang kita lihat WL-nya, tidak cocok ini WL-nya. Dia kalau tarik nafas 4/4, saya suka yang 3/4. Atau tidak suka kan ini pemusiknya datar Ki, kalau dia main musik flat. Nggak ngangkat di gym itu toko bangunan gitu yang ngangkat. Seolah-olah di dalam ibadah ini siapa sih penontonnya? Kita. Di dalam ini siapa penontonnya? Kita. Padahal kita yang lalu sudah belajar ya, penontonnya Tuhan. Kita adalah pemainnya. Berapa banyak dari kita menjadikan puji-pujian dalam ibadah sebagai konser rohani? Saya cocok atau tidak? Berapa banyak lagu-lagu rohani yang liriknya berfokus pada diri sendiri? Iya, Tuhan baik. Tapi untuk saya, Tuhan berkuasa. Tapi untuk saya, Tuhan itu mengasihi, Tuhan karyanya ajaib. Tapi untuk apa? Untuk saya. Saya bersyukur sekali tadi kita nyanyi ya, puji-pujian kita bisa lihat liriknya semuanya apa? Mengagungkan Tuhan. Berapa banyak sih lagu gereja ya untuk saya, untuk saya, untuk saya. Anugerah Tuhan diobjektifikasi menjadi alat untuk memuaskan aku. Fokusnya saya. Ketika kita lihat di poster, pengkhotbah yang ini malas mak datang deh. Tak cocok ke saya ini. Si A mau lucu-lucu kalau si B mengantuk kak. Berapa banyak dari kita orang Kristen datang ke gereja bukan cari firman Tuhan, tapi kita cari hamba Tuhan yang cocok. Bukan cari firman Tuhannya, kita cari hamba Tuhannya. Berapa banyak ketika kita dengar firman, jami firman-firman yang begini lah, jami terlalu berat. Ini real. Ada yang ngomong ke saya, bukan di sini tentu saja. Saya sering kali dengar orang begini. Kita itu orang Kristen, Tris, sudah 1 minggu capek mi kerja. Hari Minggu jam yang berat-berat, waktunya mi kita disegarkan, waktunya mi kita dihiburkan. Jangan salah, saya tidak bilang firman Tuhan tidak bisa memotivasi atau tidak bisa menghibur. Tetapi berapa banyak dari kita datang ke gereja mencari motivasi dan hiburan berkedok firman Tuhan. Jangan mi firman Tuhan yang menegur, yang happy-happy mo. Capek maki 1 minggu kudong kerja. Lihat berapa banyak semua kita bikin fokusnya kemana? Kepada saya. Pertanyaan pertama Katekismus Westminster. Mungkin ada yang baru dengar apa itu Katekismus Westminster. Ini pengakuan iman. Begitu ya kurang lebih pengakuan iman secara sederhana. Pertanyaan pertamanya, apa tujuan utama dan tertinggi manusia? Apa tujuan utama dan tertinggi manusia? Jawabannya adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Saking fokusnya kita hidup untuk diri kita sendiri, kita sampai lupa Tuhan itu menciptakan kita, Tuhan mati di atas kayu salib menebus, menyelamatkan kita dan memberkati kita itu untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita. Tetapi saking egoisnya kita sama diri kita sendiri, kita berpikir semua yang terjadi yang Tuhan lakukan untuk siapa? Untuk saya, sehingga ketika ini terjadi tidak sesuai dengan maunya kita, kita protes. Tuhan itu bukan tidak sesuai dengan rencanaku, ini bukan mauku. Kita lupa kalau Tuhan lakukan itu untuk kemuliaannya, bukan untuk kita. John Piper mengatakan Tuhan paling dimuliakan di dalam kita ketika kita paling puas di dalam Dia. Memuliakan Allah dan menikmati Allah bukan 2 hal yang terpisah. Ini 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga hidup kita memuliakan Allah paling dalam justru ketika hati kita benar-benar menemukan kepuasan tertinggi di dalam Tuhan. Hidup kita paling memuliakan Allah pada saat kapan? Pada saat kita benar-benar menemukan kepuasan di dalam Allah. Pertanyaannya, ketika kita memuliakan Allah, kita tidak menikmati Dia. Ketika kita memuliakan Allah, kita terpaksa. Sadar gak sih, kita ini siapa di hadapan Allah? Ketika kita dipanggil memuliakan Allah dan kita begitu beban, permisi bertanya, sadarkah kita ini siapa?
di hadapan Allah. Fungsi ballpoint paling maksimal ketika apa? Ketika dia dipakai menulis. Dia bisa dipakai menjadi stick drum, dia bisa dipakai menjadi pengganjal pintu. Cuma fungsinya yang paling maksimal ketika dia dipakai menulis. Hidup kita yang paling maksimal adalah ketika kita hidup memuliakan Tuhan. Izinkan saya bertanya sebentar, kita flashback dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Momen apa yang paling penuh sukacita di sepanjang hidup Bapak Ibu sekalian? Momen apa yang paling berkesan, yang paling membahagiakan, yang paling memuaskan selama kita hidup jadi manusia? Momen apa yang paling penuh sukacita di sepanjang hidupmu? Apakah kepuasan itu lahir dari mengenal dan memuliakan Tuhan? Atau jangan-jangan lahir karena kita memuliakan diri sendiri? Kalau kita bisa jujur, momen-momen paling berkesan ketika kita sedang memuliakan Tuhan atau karena kita sedang memuliakan diri sendiri. Oh, ini gara-gara saya kerja keras sampai di sini. Oh, ini karena saya yang rajin sampai di sini. Namun ada satu hal yang membuat kita sering gagal memusatkan hidup kita kepada Allah. Apa itu? Jebakan iblis. Iblis bekerja bukan hanya secara destruksi. Destruksi itu kerusakan. Iblis bisa bikin kita jatuh dalam dosa. Iblis bisa bikin kita jauh. Bikin hidupnya kita rusak, berantakan dan sebagainya. Itu destruksi. Tetapi paling berbahaya apa? Iblis bekerja lewat distraksi. Tidak terlihat, pelan, namun pasti. Iblis tidak harus membuat orang Kristen berhenti menyembah Allah. Cukup alihkan saja arah penyembahannya. Kalau iblis bilang, jangan kau sembah Allah, tidak layak. Kita langsung tahu, ini sesat. Ini iblis, pergi kok. Tetapi iblis bekerjanya apa? Iyo, ingat kau orang Kristen, kau harus hidup untuk Allah. Tapi jangan kau lupa, hidupmu juga penting. Iblis tidak mungkin larang kita sembah Allah. Yang dia lakukan adalah apa? Dia ubah arah penyembahan kita. Sehingga tanpa sadar, pelan namun pasti, hidup kita mulai bergeser. Yang seharusnya memuliakan Tuhan, menjadi memuliakan diri sendiri. Apa sih distraksi yang paling menggeser dalam hidupnya setiap kita hari ini? Karir kah? Pekerjaan kah? Keluarga? Pelayanan mungkin dalam gereja sedang mendistraksi kita. Studi, masa depan. Semuanya ini adalah sarana untuk memuliakan Allah. Tetapi ketika kita geser untuk diri kita sendiri, bahkan yang paling rohani pun bisa kita pakai untuk memuliakan diri sendiri. Apa distraksi Bapak Ibu sekarang yang mulai menggeser kita dari memuliakan Tuhan ke dari memuliakan diri sendiri ke memuliakan Tuhan? Apa yang mulai menggeser kita? Hari ini kita diingatkan kembali, kita hidup bukan untuk menjadi hebat, tetapi supaya Allah dimuliakan dengan dua cara. Yang pertama tadi, hidup sebagai sarana memuliakan Allah. Dan yang kedua, hidup dengan fokus pada kemuliaan Allah. Hidup kita adalah sarana kemuliaan Allah, sarana memuliakan Allah. Dan hidup kita adalah untuk fokus dengan kemuliaan Allah. Sebagai penutup, karya salib Kristus bukan hanya untuk menyelamatkan kita, tetapi yang jauh lebih penting, mengembalikan kita kepada tujuan penciptaan yang sebenarnya. Memuliakan dan menikmati Allah selama-lamanya. Sudahkah hidupku dan hidupmu memuliakan dan menikmati Allah? Sudahkah hidupku dan hidup Bapak Ibu menikmati dan memuliakan Allah? Soli Deo Gloria bukan sebatas slogan, tetapi apa? Panggilan eksistensial untuk setiap manusia supaya seluruh hidup kita adalah liturgi. Hidup kita adalah liturgi panggung kemuliaan Allah. Kiranya Allah Roh Kudus senantiasa menolong setiap kita. Mari kita satu dalam doa.